أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Pemirsa Safinah TV dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Al-Faqir ingin memberikan penjelasan bahwa kaum muslimin pada masa-masa ini sedang menghadapi krisis di dunia keagamaannya. Tapi krisis ini bukan berarti kaum muslimin tidak mendapatkan pengetahuan di dalam permasalahan agamanya. Mereka sekarang ini sedang mengalami krisis kepercayaan dan keyakinan terhadap agamanya. Sehingga tidak sedikit dari pengetahuan dan pemahaman agamanya karena mungkin saja tidak memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran tersebut sehingga mereka mengabaikan ajaran-ajaran agamanya. Karenanya pada bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang Allah Subhanahu wa taala membentangkan semua pintu rahmatnya dan memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan yang mestinya kita harus memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ajaran-ajarannya. Al-Imam Ali Zainal Abidin saat menyambut bulan yang penuh rahmat ini memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengutip ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin di dalam doa menyambut bulan Ramadan. Salah satu ungkapannya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa waffaqna fihi li'an nasila arhamana wassilah. Ya Allah, karuniakan taufik kepada kami di dalam bulan suci Ramadan ini untuk menjalin silaturrahim antar kerabat dan keluarga. Ikhwan, para pemirsa Safinah TV yang berbahagia, kita mungkin belum mendapatkan pemahaman yang tepat apa hukum dari menjalin silaturahim ini. Menjalin silaturahim ini ada dua. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Yang wajib untuk kita jalin hubungan silaturahim itu adalah yang memiliki kerabat dengan kita, kerabat nasab, bukan kerabat sabab. Kerabat nasab itu seperti saudara kita, keponakan kita, paman dari sebelah ayah, paman dari sebelah ibu. Itu yang dimaksud dengan kerabat. Sementara istri, anak, dan anak dari anak yaitu cucu, kemudian ayah, di atasnya adalah kakek, itu yang disebut dengan wajibun nafkah. Jadi wajibun nafkah, orang-orang yang wajib kita berikan nafkah kepadanya, itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah istri kita. Istri adalah seorang yang wajib untuk kita penuhi nafkahnya. Kemudian yang kedua adalah anak-anak kita. Anak-anak kita, cucu, artinya anak dari anak kita adalah tahap kedua di mana kita harus memberikan nafkah yang wajib kepada mereka. Yang ketiga adalah ayah, ibu, atau kakek. Itu adalah peringkat ketiga untuk kita wajib menafkahinya. Yang keempat adalah kalau kita memiliki piaraan binatang, kemudian kita piara binatang itu, kita letakkan di sangkar, maka wajib bagi kita untuk memberikan nafkah kepada binatang-binatang yang kita piara.
burung misalnya, ya, kucing, atau apa saja yang kita piara di rumah kita, maka wajib kita untuk menafkahinya. Tidak boleh kita mengabaikan kebutuhan makanan dan minuman binatang-binatang tersebut yang kita piara. Itu adalah orang-orang yang wajib kita nafkahi. Sementara saudara, paman, keponakan itu adalah kerabat kita yang wajib untuk kita jalin silaturahim dengan mereka. Kalau kita punya uang berlebih, kemudian kita punya acara-acara, maka kewajiban kita untuk mengundang mereka di dalam acara-acara yang kita laksanakan atau kita selenggarakan. Kemudian kalau misalnya ada di antara mereka yang menjadi kerabat kita sedang tertimpa masalah ekonomi, kondisi kesehatan, atau apa yang membuat mereka terjepit di dalam kehidupan mereka, maka kita wajib untuk bersilaturahim dengan mereka. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana kita bisa melaksanakan silaturahim dengan mereka? Apakah hanya sekedar menghubungi mereka via telepon, kemudian bertanya tentang kabar mereka, kesehatan mereka? Maka jawabannya adalah ukuran bahwa kita telah menjalin silaturahim dengan mereka itu apabila kita tidak hanya sekedar menanyakan tentang kondisi mereka. Kalau kita misalnya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka dalam kondisi terjepit ekonominya, dalam kondisi sakit, tidak punya biaya untuk ke rumah sakit misalnya, atau kesusahan dalam menghidupi dirinya dan keluarganya. Sementara kita punya, kemudian kita tidak membantu mereka, itu masih belum dianggap telah menjalankan silaturahim dengan mereka. Kadang-kadang kita ini sering menjalankan yang sunnah tapi melupakan yang wajib. Padahal kita tahu bahwa kalau sunnah itu dapat menggagalkan perintah wajib yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan-pekerjaan sunnah yang kita lakukan itu tidak bernilai dan tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti misalnya ada seorang yang berusaha untuk bangun di tengah malam dalam rangka untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail, salat malam, kemudian akibat kita melakukan salat malam sampai melupakan salat subuh, maka saat kita tidak bisa melaksanakan salat subuh, maka nilai dari ibadah salat lail yang kita lakukan sebelumnya itu tidak memiliki arti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pemirsa Safinah TV yang berbahagia, saat ayat ini turun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian memberi infak dari sesuatu yang kalian cintai. Setelah ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi bernama Abu Talhah Al-Ansari datang mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya ingin melaksanakan ayat yang sudah turun kepada engkau Rasulullah terkait dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala." Pemirsa, Abu Talhah Al-Ansari ini adalah seorang petani kurma yang dianggap sukses. Beliau di antara sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Beliau memiliki lahan kurma yang subur di Madinah. Di tengah-tengah lahan kurmanya itu mengalir sungai yang datang dari mata air tidak jauh dari lahan kurma tersebut. Di saat-saat itu banyak sekali orang-orang yang memuji lahan kurma tersebut.
populer di tengah masyarakat itu. Sampai-sampai Rasulullah kalau misalnya dalam keadaan letih, beliau datang ke tempat mata air dekat dari lahan korma itu untuk sekedar beristirahat. Kemudian Abu Talha Al-Ansari ini berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin menginfakkan harta yang aku cintai, yang aku senangi. Karenanya lahan korma yang subur ini aku infakkan di jalan Allah untuk aku serahkan kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian apa yang menjadi jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Aku tidak akan menerima lahan kurma yang subur ini." Abu Talha Al-Ansari ini kaget. Mengapa Rasulullah menolak pemberian infaknya? Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa Rasulullah engkau tidak menerima infak dariku ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah ada di antara kerabatmu yang sedang fakir, tertimpa kehidupan yang sempit dan hidup penuh dengan kemiskinan?" Kemudian Abu Talha Al-Ansari ini menjawab, "Iya wahai Rasulullah, ada di antara kerabatku yang sedang dalam kondisi miskin." Kemudian Rasulullah menjawab, "Maka seharusnya engkau memberikan infak atau seharusnya engkau memperhatikan kondisi kerabatmu sebelum engkau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala." Kita tahu bahwa betapa besar pahala seseorang yang mengeluarkan infak dari harta yang disukainya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu menjadi tidak berarti kalau ada kewajiban yang belum ia laksanakan. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, "La sadaqata wa dhu rahmin muhtaj." Tidak ada sedekah di saat ada di antara kerabatnya sedang membutuhkan. Ini banyak sekali mungkin terjadi di masyarakat kita, masyarakat Muslim, di mana mereka berlomba-lomba untuk berinfak di jalan Allah, membangun masjid misalnya, memberikan harta kepada orang-orang yang mungkin tidak ada hubungannya dengan dia, sementara mereka melupakan kerabatnya yang membutuhkan. Pemirsa Safinah TV, marilah kita susun kembali kehidupan keberagamaan kita. Melalui bulan suci Ramadan ini, kita tingkatkan ketakwaan dan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita di dalam tahap pertama tidak perlu kita menjalankan ibadah-ibadah sunnah kalau ibadah-ibadah wajib itu masih terbengkalai. Perhatikan dulu kewajiban-kewajiban kita apakah sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Perhatikan dulu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala apakah sudah kita tinggalkan atau kita masih menjalankannya. Ini terjadi di masyarakat kita. Bagaimana seseorang berlomba-lomba untuk beribadah umrah, beribadah haji yang tidak wajib, kemudian kita melupakan kondisi, bukan hanya kondisi kerabat-kerabat yang harus kita jalin silaturahim dengan mereka, namun bahkan mungkin kita melupakan kewajiban kita untuk memberi nafkah kepada 4 tahap orang tersebut yang pernah kita sampaikan tadi. Ada misalnya anak kita butuh untuk menikah tapi karena tidak punya uang misalnya, kemudian dia terlambat untuk menikah, kemudian kita sebagai orang tuanya mengabaikan kebutuhan anak kita, mengabaikan kebutuhan orang tua kita, ibu kita, ayah kita, kakek kita kalau masih hidup misalnya. Kemudian dia menjalani kehidupan ini dengan penuh keprihatinan, kemudian kita itu mengabaikannya, itu bukan dianggap sebagai memutus silaturahim. Karena itu adalah sebuah kewajiban yang melebihi silaturahim, yaitu wajibun nafkah tadi. Pemirsa Safinah TV yang berbahagia, marilah kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan betul-betul berdasarkan kesadaran kita. Marilah kita pahami dan kenali mana hukum-hukum yang wajib, mana hukum-hukum yang sunnah. Dahulukan
perintah-perintah yang wajib daripada perintah-perintah yang sunnah. Dan ini seringkali kita terjebak di dalam permasalahan ini. Pemirsa Safinah TV yang berbahagia, mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini sebagai orang-orang yang meningkatkan ketakwaan dan keberimanan kita dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian kita mencoba untuk memperbaiki dan membangun diri kita untuk menjalin silaturahim dengan kerabat kita sebagaimana yang tertuang di dalam doa, salah satu doa Al-Imam Ali Zainal Abidin, wa waffiqna fihi li'an nasila arhamana wassilah. Ya Allah, berikan taufik kepada kami di dalam bulan suci ini untuk membangun silaturahim dengan kerabat kita, menghubungi mereka, menanyakan tentang kondisi mereka. Kalau misalnya kita punya potensi untuk membantu mereka, maka kewajiban kita untuk membantu mereka, meringankan bebannya. Itulah yang bisa Al-Faqir sampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang Al-Faqir keliru menyampaikannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.